Anda kembali menyaksikan Profit masih bersama saya Anaka Wijaya, kali ini dalam segmen Editor's View. Berbagai sentimen dari dalam maupun luar negeri akan kembali mewarnai pasar keuangan domestik yang dibayangi dengan sentimen rilisnya data-data yang sangat penting. Beberapa data yang ditunggu pekan ini adalah inflasi Amerika Serikat untuk bulan Mei dan puncaknya rapat Federal Open Market Committee atau FOMC. Langsung saja kita lihat dua agenda penting yang akan dibahas di Editor's View kali ini. Pertama adalah peringatan keras dua badai dari Amerika Serikat bisa guncang IHSG hingga rupiah pekan ini. Kita sudah lihat ya dalam pergerakan IHSG di awal perdagangan tadi yang juga cukup bergejolak di hari ini. Karena memang sangat besar pengaruh Amerika Serikat di pasar keuangan dan juga ekonomi global. Pasar diperkirakan akan wait and see atau mungkin akan mendapat tekanan besar dari outflow jika data inflasi Amerika Serikat di luar ekspektasi serta arah kebijakan The Fed mengecewakan pasar. Pelaku pasar patut mewaspadai jika data inflasi keluar meleset dari perkiraan. Kemungkinan terburuk akan berujung pada kebijakan ketat Bank Sentral Amerika Serikat yang masih akan dipertahankan lebih lama dari perkiraan. Setelah rilis data inflasi, berikutnya pasar akan menanti keputusan dari hasil rapat FOMC The Fed yang sudah dimulai selama 2 hari terakhir. Hal yang paling ditunggu pelaku pasar adalah pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell. Pernyataan tersebut diharapkan bisa mengindikasikan arah kebijakan The Fed ke depan, terutama mengenai kapan The Fed memangkas suku bunga. Dan langsung saja untuk membahas tema peringatan keras dua badai dari Amerika Serikat bisa guncang IHSG hingga rupiah di pekan ini, saya dan juga rekan saya Dina Gurning akan mendiskusikannya bersama dengan editor CNBC Indonesia Ferry Sandria. Mas Ferry, apa kabar? Baik. Baik, Mas Ferry, ini menarik sekali ya kalau kita melihat data-data yang kita tunggu di malam nanti dan juga hasil FOMC meeting. Karena kalau kita melihat pergerakan IHSG ini sudah terbukti ya, IHSG di level 6.800-an, bahkan sudah meninggalkan 6.900. Rupiah pun juga semakin tidak bergerak dari 16 ribuan. Anda lihat seberapa besar potensi rupiah ini mungkin bisa melemah hingga 16.500 jika data-data ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar? Iya, peluang rupiah untuk melemah lebih jauh lagi sebenarnya tetap ada, tapi kita optimis ya, Bank Indonesia pasti hadir untuk mengintervensi. Jadi mungkin Bank Indonesia memiliki level psikologis sendiri gitu, yang mereka tidak mau rupiah bakal lewat begitu. Tapi kita tidak tahu level tersebut. Untuk pelemahan, saya rasa memang saat ini pasar keuangan Indonesia memang banyak dapat tekanan ya. Pertama dari suku bunga The Fed yang masih tetap tinggi, kemudian saat ini kan di pasar modal juga lagi musim-musim bagi dividen, dana-dana itu asing menarik dana, kemudian ditambah lagi sekarang lagi musim haji juga ikut memberi tekanan signifikan bagi rupiah gara-gara memang permintaan dolar yang semakin tinggi gitu. Jadi memang saat ini di waktu-waktu ini memang tekanannya cukup tinggi, tapi saya rasa ke depannya akan semakin membaik ya. Kita kan mengharapkan ke depannya The Fed akan menurunkan suku bunga, mungkin tidak di pertemuan yang kali ini, tapi di tahun ini sepertinya minimal ada 2 kali pemotongan suku bunga. Baik, kalau dari penjelasan Anda berarti menunjukkan optimisme bahwa rupiah akan kembali menguat begitu ya. Tapi kan dari tadi yang kita bahas begitu, sentimen yang menyelimuti baik dari global maupun dari dalam negeri ini masih minim sentimen dan bahkan kecenderungannya adalah kebanyakan negatif. Penuh dengan ketidakpastian begitu. Dari dalam negeri pun masih belum ada sentimen yang cukup positif untuk menguatkan rupiah. Dari Bank Indonesia sendiri kita tahu sudah dilakukan triple intervention, tapi nampaknya juga rupiah masih dalam tren pelemahan cukup kuat begitu ya pengaruhnya dari global. Nah, apa yang akhirnya membuat Anda masih optimis bahwa rupiah ini masih akan menguat dalam waktu dekat? Iya, karena kan seperti ini ya, seperti malam yang kelam-kelam pasti bakal ada mataharinya juga gitu. Kita memang saat ini capai di titik yang relatif yang paling dalam gitu ya. Yang The Fed di suku bunganya itu posisi yang paling tinggi, tapi kita lihat ke depannya mereka menaikkan suku bunga sepertinya tidak gitu. Kemungkinan besar mereka bakal menahan untuk meeting kali ini, dan ke depannya kemungkinan besar akan dilakukan penurunan. Jadi ini udah sampai di ujung terowongan gitu. Jadi memang masih gelap, tapi harapannya ke depannya akan lebih bagus. Begitu juga dengan pasar modal gitu ya. Ini lagi musim-musim dividen nih. Investor asing pada menarik dana yang mereka udah investasi di Indonesia, udah dapat dividen, udah. Jadi memang di pasar saham kan ada terminologi yang sell in May and go away gitu. Jadi mereka emang sudah melakukan penjualan cukup besar, kemungkinan mereka akan balik lagi gitu di dekat menjelang akhir tahun gitu. Dan itu sebenarnya memang kondisi yang berputar begitu aja. Jadi memang dari current account kita di kuartal 2 ini memang yang paling
dalam ya. Kalau memang misalnya defisit itu yang paling dalam. Jadi memang tekanan paling besar itu ada di kuartal 2 karena memang ada banyak, salah satunya yang pembagian dividen, terus sekarang ada yang musim haji ikut menekan mata uang kita begitu. Baik, tekanan paling dalam itu di kuartal 2 ini. Artinya apakah menurut Anda saat ini itu sudah di bottom atau masih ada potensi pelemahan lanjutan apabila ternyata semua data-data yang keluar ini tidak sesuai dengan ekspektasi? Iya, saya rasa ini sudah mendekati bottom, sudah bottom atau mendekati bottom gitu. Kalau memang misalnya ada tekanan signifikan, selanjutnya saya rasa itu memang tekanan yang sedikit saja ya, jadi kemungkinan bisa rebound lagi. Tapi untuk yang tekanan lebih dalam lagi, saya rasa harus ada external force yang jauh lebih kuat. Seperti mungkin The Fed yang tiba-tiba tidak menurunkan atau tidak menahan suku bunga, bahkan menaikkan, itu mungkin tekanannya sangat kuat. Tapi kalau memang untuk pelemahan potensinya ada, tapi kemungkinan untuk baliknya juga kuat. Salah satu isu yang diangkat oleh redaksi CNBC Indonesia beberapa waktu terakhir adalah di mana perusahaan global pengelola keuangan Morgan Stanley ini menurunkan status pasar keuangan atau pasar saham Indonesia menjadi underweight. Salah satu alasannya adalah pelemahan rupiah tadi dan juga suku bunga yang masih tinggi. Salah satunya juga adalah beban fiskal Indonesia yang berat ke depannya begitu dilihat dari rencana anggaran negara. Bagaimana Anda melihat satu lagi sentimen negatif yang datang dari Morgan Stanley ini juga apakah akan memberikan tekanan yang berat bagi rupiah dan juga akan meningkatkan potensi dana asing untuk keluar dari dalam negeri? Iya, saya rasa untuk asing investasi di Indonesia salah satu yang paling penting untuk mereka perhatikan adalah nilai tukar rupiah ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu. Mungkin banyak asing nih, mereka investasi yang uang yang mereka miliki di dolar gitu, mereka beli rupiah, terus kan kita investasi di pasar dolar pakai rupiah gitu, kita beli sahamnya gitu. Yang gap-gap itu jadi masalah gitu, misalnya ketika mereka jual sahamnya terus habis dibalikin ke rupiah kan ada kurs lagi tuh. Hal-hal tersebut tuh menjadi perhatian sebenarnya, makanya kenapa pelemahan rupiah ikut menekan kinerja IHSG. Kalau memang misalnya rupiahnya nggak kuat, ketika dibalikin ke dolar, investasi mereka itu tidak sebesar yang diperoleh gitu. Mungkin dari hasil capital gain dari dividen tuh mereka dapat 10%, tapi ketika dibalikin lagi ke mata uang asli mereka jadi turun lagi gitu. Nah itu yang kenapa memang pelemahan rupiah menjadi salah satu sentimen penting bagi asing. Diikutin kan misalnya dalam beberapa waktu ini ketika memang rupiah melemah dan asing ikut keluar signifikan gitu. Begitu juga terkait dengan Morgan Stanley, yaitu memang wajar ada analis yang memberikan warning gitu terhadap pelemahan rupiah dan semuanya juga mungkin sadar ya pelemahan rupiah ikut menjadi tekanan bagi kinerja indeks harga saham gabungan di Indonesia. Dan begitu juga dengan yang sentimen-sentimen lain seperti beban fiskal yang sejatinya kita juga belum tahu ya ke depannya bagaimana, ini kan masih abu-abu, dari mana uangnya, bagaimana pengelolaannya. Hal tersebut tuh hal yang tidak disukai oleh investor asing gitu ya, ketidakpastian. Hal yang ini sebenarnya yang coba diperingatkan oleh para analis gitu, yang salah satunya Morgan Stanley. Ini ke depannya ada banyak nih hal-hal yang masih patut menjadi perhatian investor, makanya mereka menurunkan peringkat IHSG. Baik, ekspektasi Anda sendiri terhadap data inflasi dan juga putusan The Fed seperti apa? Saya rasa inflasi AS akan tetap turun, tapi tidak pada tahap yang mereka inginkan ya. Jadi tidak pada 2%. Kisaran 2% yang diinginkan oleh bank sentral gitu. Tapi trajektorinya memang akan ke arah sana kemungkinan, dan bank sentral mereka juga melihatnya tidak dalam tahun ini mereka mencapai 2%, karena memang akan sangat susah ya mencapai 2% lagi karena kondisi geopolitik global, kondisi rantai pasok dan lainnya sudah sangat berubah. Menurut Anda masih relevan tidak sih target 2% itu? Target 2% saya rasa agak susah. Relevansinya masih tetap ada gitu, tapi untuk mencapai benar-benar di tahap 2% itu saat ini susah sekali. Jadi sudah 2 tahun lebih ya di luar target gitu, dan usahanya di penurunan signifikan baru terjadi tahun ini mungkin. Tapi yang saat ini udah mulai
stabil di angka di kisaran 3%, saya rasa relevansinya tetap ada, tapi untuk mencapai hal tersebut sangat susah. Baik, kalau Anda melihat sentimen tersebut begitu ya, di mana akhirnya Amerika Serikat ini nampaknya pesimis untuk mencapai inflasi di level 2%. Kalau Anda melihat bagaimana Anda memandang atau dari redaksi CNBC Indonesia memandang suku bunga Bank Indonesia? Apakah memang BI ini harus tetap mempertahankan suku bunga di level 6,25% atau memang harus sepenuhnya mengacu atau mengikuti atau mengekor The Fed? Iya, untuk Bank Indonesia sebenarnya kan ada banyak nih tekanan. Salah satunya itu tekanan yang akan diberikan terhadap rupiah, gitu, terhadap pasar keuangan. Mungkin kalau kita lihat dari ekonomi kita, dari inflasi kita memang relatif terjaga gitu. Bahkan yang bulan lalu secara mantuman kita mengalami penurunan ya harga barang-barang begitu. Tapi perlu dilihat juga yang permasalahan nilai tukar tadi ikut memberikan tekanan signifikan nih bagi bagi pasar keuangan. Tidak hanya bagi pasar keuangan sebenarnya, tapi juga bagi ekonomi real, bagi industri real itu cukup besar. Makanya mau tidak mau Bank Indonesia harus menetapkan suku bunga yang angka wajarnya dapat mempertahankan nilai tukar rupiah tidak anjlok lebih dalam lagi. Baik, Anda melihat apakah ada ruang bagi Bank Indonesia untuk mungkin mulai memangkas suku bunga sebelum The Fed melakukan pemangkasan suku bunga? Karena kalau kita lihat dari ECB ini kan sudah mulai menurunkan suku bunganya, dan bank sentral lain juga ada yang sudah mulai menurunkan suku bunga. Iya, ECB dan beberapa bank sentral utama dunia memang sudah melakukan penurunan suku bunga, tapi tetap ya tujuan utama memang dari The Fed sendiri. Tekanan dari The Fed ini paling besar. Mungkin dari sentimen penurunan suku bunga ECB tetap ada, tapi relatif minim gitu. Saya rasa tetap ada ruang penurunan suku bunga bagi BI, tapi kemungkinan besar BI juga pasti akan mengukur langkahnya ya. Maksudnya tidak mungkin mereka menurunkan suku bunga sebelum The Fed, tapi mereka belum tahu pasti ini The Fed kapan gitu. Jadi kalau memang mereka tahu di bulan ini misalnya Juni, berarti di bulan Agustus The Fed menurunkan suku bunga, udah pasti misalnya udah yang keyakinannya dari Fed Watch mungkin 90% gitu, 95%, 99% udah hampir pasti bisa saja BI menurunkan suku bunga lebih awal. Tapi kalau memang ketidakpastiannya itu besar, saya rasa peluang untuk penurunan suku bunga BI kecil. Di tengah sejumlah sentimen yang Anda sebutkan tadi, menurut proyeksi Anda, kapan tren pelemahan rupiah akan berakhir? Ya, saya rasa tren pelemahan rupiah akan berakhir di kuartal 3 atau kuartal 4 tahun ini. Gubernur Bank Indonesia sendiri, Pak Peri Warjio, sudah memberikan kisi-kisi ya. Dia mengharapkan rupiah di 2025 bisa balik ke 15.300. Saya rasa hal tersebut memang bisa saja terjadi. Seperti yang dibilang tadi, kedepannya The Fed dipastikan akan menurunkan suku bunga. Tapi kapannya ini menjadi pertanyaan. Dan di tahun ini diharapkan setidaknya ada 2 kali, kemudian tahun depan berapa kali lagi gitu. Jadi wajar jika memang harapannya rupiah akan segera bounce back. Baik, ini menarik ya kalau melihat BI mungkin masih akan menahan suku bunganya karena The Fed belum terlihat akan ada penurunan begitu. Dan di sisi lain ada perluasan untuk kebijakan makroprudensial dengan memberikan insentif untuk sektor-sektor prioritas di perbankan. Apakah menurut Anda ini efektif? Di sisi lain juga Bank Indonesia katanya masih akan melanjutkan penerbitan SRBI. Namun jika ini terus berlanjut untuk jangka panjang, apakah ini tidak akan membuat likuiditas dari perbankan justru malah menjadi berpindah ke SRBI? Belum lagi juga kita tahu pemerintah masih akan mengeluarkan SBN. Iya, sebenarnya permasalahan likuiditas dari perbankan ini sempat menjadi banyak perhatian ya. Dari kita lihat akhir tahun lalu, kalau tidak salah di bulan Desember tuh yang paling parah, yang DPK-nya itu cuma tumbuh 3%. Nah, memang dalam kondisi suku bunga tinggi, pihak bank ini memang ada sesuatu yang disebut mungkin perang likuiditas ya. Mereka mencari dana yang bisa diputar begitu. Terus memutarnya juga menjadi masalah juga saat ini dengan suku bunga yang tinggi. Banyak yang dari perbankan memilih untuk aset alternatif yang seperti dibilang tadi, yang SRBI dan lainnya gitu. Karena memang aset-aset tersebut sudah pasti ya, tidak mungkin adanya default, ada gagal bayar, ada NPL gitu. Mereka udah investasinya dan angkanya juga lumayan kompetitif setelah suku bunga naik gitu.
itu emang ada ketakutan akan berdampak pada industri real gitu. Jadi yang kreditnya turun dan terus habis itu jadi multipliernya ke ekonomi yang lebih luas gitu. Tapi saat ini ya, yang terlihat ya dari data terbaru OJK gitu, OJK memang kredit korporasi lagi naik. Tapi untuk yang UMKM relatif stagnan karena memang ada permasalahan terkait kredit macet yang relatif tinggi begitu. Baik, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami dalam Editor's View. Kepada Mas Ferry Sandria telah bergabung bersama kami dalam segmen ini. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Mas Ferry. Terima kasih.